Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Setiardi dengan NIM 20113712 kelas 20 IM07 mewakilkan teman-teman saya kelompok 5 yang beranggotakan Satya Tegar Kusuma, dan Jagung Mukti, Rifan Saputra, dan Didi Aryadi untuk berpresentasi. Saya di sini mewakilkan teman-teman saya untuk berpresentasi program hasil diskusi kita untuk final project. Final project kita berupa program hitung penjualan semangka. Langsung kita mulai saja. Di sini kita menggunakan dua file header, yaitu seperti biasa include your stream dan include conio.h. Untuk include conio.h itu fungsinya untuk membaca fungsi get. Get-nya ada di sini dan di sini juga ada. Setelah itu kita menuliskan using namespace std. Kita menuliskan using namespace std agar supaya kita tidak menuliskan std pada pernyataan yang kita tulis tadi. Setelah itu kita lanjut ke konstanta. Di konstanta kita menuliskan konstanta integer merah sama dengan 50.000, yaitu 50.000 adalah harga dari semangka merah, dan konstanta integer kuning sama dengan 35.000. 35.000 ini adalah harga dari semangka kuning. Setelah itu di function ini kita menuliskan void penjualan semangka. Di sini kita menuliskan cout dengan sedemikian rupa untuk mengawali program yang kami buat. Setelah itu rekursi. Kita lanjut ke rekursi. Setelah itu kita menyatakan integer proses. Float harga semangka. Di sini kita menggunakan float karena nanti kita akan menghitung harga yang nanti harga itu angkanya itu belum tentu bulat. Setelah kita menuliskan float harga semangka, kita menginputkan variabel-variabel lagi dengan integer lagi, i, uang, harga semangka, sisa. Setelah kita menginputkan variabel-variabelnya lagi, lalu kita lanjut ke program array-nya. Kita menggunakan array dengan pilihan 15 pilihan, di mana masing-masing pilihan kita deklarasikan sebagai harga semangka. Setelah itu kita lanjut ke yang penjualan semangka ini. Di out masukkan jumlah pemesanan maksimal 15. Kenapa maksimal 15? Karena di array kita ini kita hanya memberi pilihan sebanyak 15. Otomatis di sini kita maksimal 15. Karena jika lebih dari 15 itu tidak bisa tertuliskan di hasilnya nanti. Setelah itu cin semangka. Setelah program yang array ini telah selesai, kita lanjut membuat struktur kontrol perulangan. Di baris 34 ini dituliskan ulang. Setelah itu di 35 kita menuliskan for i, di mana i sama dengan 1. I-nya akan terus bertambah sampai jumlah yang kita masukkan. Misal kita menginputkan 5. 5 berarti nanti
I-nya akan terus bertambah sampai dengan 5. Jika kita panggil I-nya, misal I-nya sama dengan 5, berarti nanti akan muncul 5 pilihan. Pilihan ke-1, pilihan kedua, pilihan ketiga, sampai pilihan ke-5. Cout pilihan buah kemudian kita panggil I di sini. Di baris 37 ini, cout pilihan buah terus kita panggil I-nya, terus N, di mana kalimat ini akan muncul sebanyak angka yang tadi kita inputkan di array. Misal tadi kan menginputkan 5 ya. Pilihan buah nah, nanti 5 ini, kalimat ini akan muncul sebanyak 5 kali, di mana misal pilihan buah ke-1, pilihan buah kedua, buah ketiga, sampai dengan pilihan buah ke-5. Setelah itu di baris 38 ini akan mengikuti baris 37 ini, sehingga nanti 2 kalimat ini akan berurutan sebanyak angka yang tadi kita inputkan di array. Jadi 2 kalimat ini akan muncul sebanyak 5 kali. Kemudian sin pilihan I. Setelah itu kita membuat program dengan struktur kontrol keputusan while. While. Di while kita juga menginputkan struktur kontrol keputusan berupa if else if. Nah, ini merupakan tipe semangka yang dituliskan di tadi baris ke-38. Jika kita menginputkan angka 1 atau 2, pilihan kita tadi akan dibandingkan dengan pertama, nanti akan dibandingkan dengan 1 dulu. Nanti jika pilihannya dibandingkan dengan 1 akan sama, maka yang muncul adalah semangka merah. Jika dibandingkan tidak sama dengan 1, berarti yang akan tertulis di program adalah semangka kuning, karena jika tidak sama dengan 1 kan berarti 2. Nah, nanti kalau 2 berarti yang keluar adalah semangka kuning. Di luar 1 atau 2, nanti misal menginputkan 3 atau 4 atau 5, berarti kan itu di luar dari pilihan kita yang kita sediakan, karena kita hanya menyediakan 2 pilihan, yaitu pilihan 1 dan 2. Jika di luar pilihan yang kita sediakan, maka nanti akan muncul mohon maaf terdapat input yang tidak tersedia, silahkan input ulang. Nah, setelah itu akan muncul catch dan sistem clear screen. Nah, setelah itu go to ulang, di mana ulang tadi itu di sini. Fungsi ulang ini adalah untuk mengulangi program ini jika pilihan yang diinputkan oleh pengguna itu tidak tersedia di program kami. Setelah itu selesai, kita menuliskan for. Jadi untuk menghitung harga total semangka, kita di sini menggunakan for. I-nya kita awali dengan angka 1. I-nya akan terus bertambah sampai angka yang kita inputkan tadi. Jika kita menginputkan pilihan yang akan dibandingkan benar sama dengan 1, maka nanti yang akan keluar harga semangka yang merah sebesar 50.000. Ya, 50.000 ini. Jika tidak sama dengan 1, maka yang akan muncul adalah harga semangka yang kuning sebesar 35.000. Kemudian output total pembayaran kita panggil harga semangka tadi. Entah harga semangka merah atau semangka kuning. Kemudian kita kasih output lagi untuk memasukkan jumlah uang yang akan digunakan untuk membayar. Setelah itu sin angka uang yang tadi digunakan untuk membayar. Untuk mengetahui apakah uang yang kita bayarkan cukup atau tidak, maka kita menggunakan lagi struktur kontrol keputusan if, yaitu jika uang kurang dari harga semangka,
maka akan keluar maaf, uang Anda kurang. Besar Rp sisanya ini. Rumus sisanya ini adalah ini. Sisa sama dengan harga semangka dikurangi uang. Tapi jika tidak, maka akan keluar kembaliannya adalah ini. Nah, di sini juga ada sisa, tetapi sisa ini tidak sama dengan sisa ini. Sisa ini memiliki rumus yang berbeda. Sisa ini adalah rumusnya adalah ini. Sisa sama dengan uang dikurangi sisa. Kemudian kita see out, kembaliannya adalah berapa. Nah, kemudian kita see out lagi untuk apakah kita akan melakukan program ini lagi atau tidak. Kita gunakan karakter control gauge ini untuk mendeteksi apa yang kita ketikkan. Gauge ini tadi untuk mendeteksi apa yang kita ketikkan tadi, lalu kita tambahi oleh topper. Topper ini untuk mengantisipasi jika pengguna memencet caps lock. Apabila ini ditulis huruf besar atau kecil, ini akan tetap terdeteksi dan program ini akan tetap jalan. Jika kita mengetikkan huruf Y, maka sistem akan melakukan clean screen. Nah, clean screen ini itu untuk membersihkan layar tadi. Jika si pengguna ini mengulangi programnya, jika tidak ya sudah, berarti hanya sampai sini saja. Setelah itu, jika pengguna program mengetikkan tombol lainnya, maka akan selesai programnya dan program main kita taruh di paling akhir. Setelah itu kita panggil proses. Nah, ini untuk mengulangi programnya jika si pengguna ingin melakukan programnya kembali. Di sini kita akan menampilkan hasil program yang telah kita diskusikan tadi. Di sini pertama-tama kita memasukkan jumlah pesanan. Di sini pengguna bebas memasukkannya. Maksimal hanya 15 item. Jika lebih dari 15, tidak akan muncul di program. Di sini kita menginputkan angka 5. Nah, di sini setelah kita menginputkan jumlah pesanan, akan muncul pilihan item buah. Misal di sini buah ke-1. Nah, di situ berarti item pertama. Setelah itu muncul jenis semangka. Nah, di sini kita bisa memilih semangka 1 atau 2. Di mana 1 itu adalah semangka merah dan 2 adalah semangka kuning. Di pilihan buah pertama kita menginputkan semangka 1. Setelah itu di item kedua kita menginputkan pilihan jenis semangka kedua. Di pilihan ketiga kita bisa memilih 1. Di 4, 1 juga, dan di 5, 2. Jenis semangkanya itu sebenarnya bebas, tergantung pengguna menggunakannya untuk menghitung. Setelah pilihan buah dan jenis semangkanya selesai, di bawahnya langsung muncul detail harga di item pertama, kedua, ketiga, dan keempat, dan terakhir kelima. Nah, di pertama muncul semangka merah sebesar 50.000. Karena kita di item pertama memilih jenis semangkanya merah, jenis semangka 1, di mana 1 itu adalah semangka merah. Di item kedua muncul semangka kuning karena kita di sebelumnya kita memilih item semangka kedua, di mana semangka kedua itu adalah semangka kuning sebesar 35.000 dan seterusnya sampai ke item kelima. Nah, setelah detail harga telah muncul, di bawah sendiri langsung muncul total pembayaran. Di sini kita total pembayarannya adalah 220.000. Di bawah total pembayaran, kita bisa memasukkan jumlah uang yang untuk dibayarkan.
Misal kita memasukkan jumlah uangnya 250.000. Nah, nanti akan muncul kembaliannya. Karena kita membayar menggunakan 250 dan yang kita beli adalah 250, maka kembaliannya adalah 30.000 tersebut. Setelah program selesai, kita bisa melakukannya lagi. Jika kita mau mengulangi programnya untuk menghitung lagi, kita bisa memencet Y. Jika tidak mau mengulangi programnya, maka kita cukup memencet tombol apa saja, misal spasi, enter, atau apa aja. Jika kita memencet Y, maka kita bisa mengulangi programnya lagi. Di sini kita akan mengulangi programnya. Kita cukup menekan tombol Y di keyboard untuk mengulangi programnya. Di sini kita akan mencoba programnya lagi. Masukkan jumlah pesanan. Kita memasukkan jumlah pesanannya misal 3. Nah, setelah kita memasukkan jumlah pesanannya tadi, langsung muncul pilihan buah dan jenis semangka lagi. Di pilihan item pertama, kita memilih jenis semangka keempat. Di item kedua, kita memilih jenis semangka kedua. Dan di item ketiga, kita memilih jenis semangka ketiga. Nah, karena yang diinputkan jenis semangka yang diinputkan tidak disediakan oleh kami, maka pengguna harus mengulangi penginputannya. Di item pertama, kita menggunakan jenis semangka nomor 1. Di item kedua, kita menggunakan jenis semangka kedua. Dan di item ketiga, kita menggunakan jenis semangka ke-1. Nah, setelah selesai item-itemnya dan total pembayarannya, sekarang misal kita menggunakan uang yang kurang dari total pembayaran. Misal kita inputkan 100. Nah, nanti akan keluar, maaf, uang Anda kurang sekian. Nah, di sini karena uang kita kurang, maka kita memunculkan sisa harga yang harus dibayar. Misal kita membayar 35.000. Berarti kita tidak mendapat kembaliannya karena kita membayar sudah cukup pas dengan kekurangannya kita tadi. Sekian program kita. Jika kita ingin menyudahi programnya, maka kita bisa menekan tombol apa saja. Misal saya tekan enter. Nah, nanti langsung muncul terima kasih telah berbelanja. Jika sudah begitu, maka program kita sudah selesai. Mungkin sekian presentasi program yang telah kami diskusikan. Semoga program kita bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.